Selamat pagi Bu Irin dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi dari Galang Maxliano dengan NIM 1911134073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai macam-macam pengukuran kreativitas. Pengukuran kreativitas. Kreativitas dapat diukur secara langsung maupun secara tidak langsung, dan dapat juga menggunakan metode tes dan non-tes. Pengukuran kreativitas siswa dapat dibedakan atas pendekatan yang digunakan untuk mengukurnya. Kemudian Supriyadi menjelaskan bahwa ada 5 pendekatan yang digunakan untuk mengukur kreativitas, yaitu yang pertama ada analitis objektif terhadap perilaku kreatif, kemudian kedua ada pertimbangan subjektif, yang ketiga inventory kepribadian, kemudian yang keempat ada inventory biografis, dan yang terakhir ada tes kreativitas. Analisis objektif sendiri yaitu dilakukan dengan menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa hasil karya yang kreatif dan dapat diobservasi wujud fisiknya. Metode ini dapat secara langsung menilai kreativitas yang melekat pada objeknya. Tetapi, metode ini hanya dapat digunakan terbatas pada produk-produk yang diukurnya. Dan selanjutnya itu ada pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif adalah sebuah pertimbangan yang diarahkan pada orang atau produk kreatif. Cara pengukurannya yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan para peneliti. Prosedur pengukurannya menggunakan catatan sejarah, biografi, antologi, atau meminta pertimbangan sekelompok pakar. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang praktis dalam penggunaannya dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kreativitas karena dapat menilai orang, produk yang sesuai dengan kreativitas yang ditentukan oleh pengukur. Kemudian selanjutnya ada inventory kepribadian. Inventory kepribadian adalah penilaian kreativitas untuk mengetahui kecenderungan kepribadian kreatif seseorang. Kepribadian kreatif meliputi sikap, motivasi, minat, gaya, dan kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku. Salah satu alat ukur yang mengukur kepribadian ini yaitu menggunakan Creative Attitude Survey dari Schaeffer dari 1971. Alat ukur tersebut mengukur atau mengidentifikasi perbedaan karakteristik orang-orang yang berkreativitas tinggi dan orang-orang yang kreativitasnya rendah. Item-item penilaiannya menggunakan force choice, yaitu ya atau tidak. Kemudian menggunakan skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Selanjutnya yaitu inventory biografis. Inventory biografis yaitu digunakan untuk mengungkap berbagai aspek kehidupan orang yang kreatif. Aspek yang dinilai melalui metode ini yaitu identitas kepribadian, lingkungan, serta pengalaman kehidupannya. Kemudian yang terakhir ada tes kreativitas. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Hasil tesnya dikonservasikan ke dalam skala tertentu sehingga menghasilkan CQ atau Creative Quotient dan IQ, Intelligence Quotient. Untuk intelijensi, bentuk soal dalam tes ini umumnya berupa gambar atau verbal. Perbedaan tes intelijensi dengan tes kreativitas yaitu pada kriteria jawaban. Tes intelijensi menguji kemampuan berpikir memusat atau konvergen. Oleh karena itu, ada jawaban yang benar dan salah. Sedangkan tes kreativitas menguji berpikir menyebar atau divergen, yaitu artinya tidak ada jawaban yang benar maupun tidak ada jawaban yang salah. Kemudian berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kreativitas dapat diukur melalui metode-metode pengukuran kreativitas, antara lain
analisis objektif, pertimbangan subjektif, inventori kepribadian, inventori biografis, dan tes kepribadian. Pakar pendidikan telah berupaya mengembangkan tes kreativitas verbal dan figural dari konsep yang dikemukakan oleh Lawrence. Menurut Munandar 1998, kreativitas verbal adalah untuk mengungkap kemampuan siswa dalam menentukan kata-kata yang memenuhi persyaratan struktural tertentu. Sedangkan kreativitas figural adalah kemampuan yang memunculkan ide atau gagasan baru melalui gambar yang dibuat. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.